renungan malam, Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 15 Juni tahun 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang kami sembah melalui anak-Mu Yesus Kristus, pada malam ini kami datang menghampiri hadirat-Mu yang kudus, bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa bagi kami sepanjang hari hingga malam ini. Pada malam ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Mohon kehadiran Roh Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini. Mohon ampuni kami atas dosa dan pelanggaran kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam hari ini akan dibacakan oleh Saudari Santi Pratama. Kepada Saudari Santi, kami persilahkan. Selamat malam untuk kita semua. Renungan malam kita pada malam hari ini, tanggal 15 Juni 2025, dari buku Kamu Akan Menerima Kuasa dengan judul Kota-kota Ladang-ladang Putih untuk Dipanen. Ayat intinya tertulis dalam Yohanes 4 ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Keterangannya kepada kita sama seperti kepada murid pada masa itu, Kristus mengucapkan kata-kata ini. Waktu terus berlalu dan Tuhan memanggil para pekerja di semua lini pekerjaannya untuk mengangkat mata mereka dan melihat ladang-ladang yang sudah siap untuk dipanen. Pekerja kita tidak melebarkan sayap sebagaimana mestinya dalam usaha mereka. Para pemimpin kita tidak menyadari pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Ketika saya memikirkan kota-kota yang hanya begitu sedikit pekerjaan yang telah diselesaikan, padahal ribuan orang yang harus diperingatkan tentang kedatangan Juru Selamat yang segera, saya merasakan keinginan yang kuat untuk melihat pria dan wanita pergi bekerja dalam kuasa roh, dipenuhi dengan kasih Kristus bagi jiwa-jiwa yang binasa. Orang-orang kafir di kota-kota dekat pintu kita telah diabaikan secara aneh. Upaya yang terorganisasi harus dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Kita sekarang harus bekerja untuk mengubah orang-orang kafir yang ada di tengah-tengah kita, mereka yang hidup dalam bayang-bayang pintu kita. Sebuah lagu baru harus dinyanyikan di mulut mereka, dan mereka harus pergi untuk menyampaikan kepada orang lain yang sekarang berada dalam kegelapan dari terang pekabaran malaikat ketiga. Kita semua harus benar-benar bangun saat jalan terbuka. Kita dapat memajukan pekerjaan di kota-kota besar. Kita masih jauh tertinggal dalam mengikuti terang yang diberikan kepada kita untuk memasuki kota-kota dan mendirikan tubuh peringatan bagi Allah. Selangkah demi selangkah, kita harus menuntun jiwa-jiwa ke dalam terang kebenaran yang penuh. Banyak yang merindukan makanan rohani. Kita harus terus bekerja sampai sebuah gereja diorganisasi dan sebuah rumah ibadah yang sederhana dibangun. Saya sangat terdorong untuk percaya bahwa banyak orang yang tidak seiman dengan kita akan mempertimbangkan bantuan dengan cara mereka. Terang yang diberikan kepada saya adalah bahwa di banyak tempat, terutama di kota-kota besar di Amerika, bantuan akan diberikan oleh orang-orang seperti itu. Pacific Union Recorder 23 Oktober 1902. Demikian bacaan renungan malam pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Santi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Tentang musim menuai, Roh Nubuat berkata di dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 30, paragraf 1 berkata, tidakkah kamu berkata, 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Lihatlah, aku berkata kepadamu,
angkatlah matamu dan lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning dan siap untuk dituai. Dan orang yang menuai menerima upahnya dan mengumpulkan buahnya untuk hidup yang kekal. Supaya baik orang yang menabur maupun orang yang menuai dapat bersukacita bersama-sama. Dan disinilah benar perkataan itu, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Yohanes 4 ayat 35 sampai 37. Para petani umumnya menabur benih dan menunggu selama berbulan-bulan hingga benih berkecambah dan berkembang menjadi biji-bijian yang siap dipanen. Dalam menabur benih, ia didorong oleh harapan bahwa benih yang ditanam akan menghasilkan panen di masa mendatang. Kerja kerasnya diringankan dengan harapan akan hasil yang baik pada saat panen tersebut. Namun, tidak demikian halnya dengan benih kebenaran yang ditabur oleh Kristus dalam pikiran perempuan Samaria selama percakapannya dengan Yesus di sumur Yakub, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai 27. Awal pertemuan Yesus dan perempuan Samaria ini ketika ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Tentunya cuaca panas dan Yesus merasa haus. Yesus meminta air kepadanya. Mari kita buka dalam Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimbah air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Pada saat itu, murid-muridnya telah pergi ke kota untuk membeli makanan. Awalnya, perempuan Samaria ini mempertanyakan Yesus, seorang Yahudi yang meminta air. Sedangkan orang Yahudi dan orang Samaria bermusuhan. Dalam perikop Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan 30, saudara dan saudari bisa baca Alkitabnya yang ada di rumah ataupun yang ada di HP atau laptop. Apa hasil dari percakapan Yesus dan perempuan Samaria ini? Kristus dalam membuka pikiran orang Samaria dengan firman kehidupan, menabur banyak benih kebenaran dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka juga dapat menabur benih kebenaran dalam pikiran orang lain. Betapa banyak kebaikan yang dapat dicapai jika semua orang yang mengetahui kebenaran mau bekerja bagi orang berdosa. Bagi mereka yang sangat membutuhkan untuk mengetahui dan memahami kebenaran Alkitab dan yang akan menanggapinya dengan mudah seperti orang Samaria menanggapi firman Kristus. Kita lihat bahwa hari itu juga panen dituai, berbeda dengan menabur benih secara fisik. Selanjutnya, Roh Nubuat berkata di dalam Testimonies for the Church, volume 8, halaman 30, paragraf ketiga. Panen dari benih yang ditaburnya tidaklah jauh tetapi dekat. Hampir tidak ada kata-katanya yang diucapkan. Sebelum benih yang ditabur itu tumbuh dan menghasilkan buah, membangkitkan pemahamannya dan memampukannya untuk mengetahui bahwa ia, artinya perempuan Samaria itu, telah berbicara dengan Tuhan Yesus Kristus. Ia membiarkan sinar terang ilahi bersinar ke dalam hatinya. Melupakan kendi airnya, ia bergegas pergi untuk menyampaikan kabar baik kepada saudara-saudaranya di Samaria. Mari, katanya, lihat di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Itu dapat kita baca dalam Yohanes 4 ayat 29. Dan mereka segera keluar untuk melihatnya. Saat itulah Yesus menyamakan jiwa orang-orang Samaria ini dengan ladang gandum. Lihatlah sekelilingmu, katanya kepada murid-muridnya, dan pandanglah ladang-ladang itu, karena ladang-ladang itu sudah menguning dan matang untuk dipanen. Saudara dan saudariku dalam Yesus, apa yang terjadi berikutnya?
Mari kita baca Yohanes 4 ayat 40 sampai 42. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara-saudara sekalian, betapa mengesankan cerita ini. Pesan belas kasihan Tuhan Yesus yang menguatkan harus diserukan di kota-kota. Ada ribuan orang, bahkan jutaan yang binasa karena ketidaktahuan dan dosa. Kita tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal yang tidak penting. Waktu kita seharusnya diberikan untuk memberitakan pekabaran terakhir tentang belas kasihan kepada dunia yang bersalah. Dibutuhkan orang-orang yang bergerak di bawah ilham Roh Allah, yaitu Roh Yesus atau Roh Kudus. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 175, paragraf 4 berkata, orang-orang kafir di kota-kota dekat pintu kita telah diabaikan secara aneh. Upaya yang terorganisasi harus dilakukan untuk menyelamatkan mereka. Kita sekarang harus bekerja untuk mengubah orang-orang kafir yang ada di tengah-tengah kita. Mereka yang hidup dalam bayang-bayang pintu kita. Sebuah lagu baru harus dinyanyikan di mulut mereka. Dan mereka harus pergi untuk menyampaikan kepada orang lain yang sekarang berada dalam kegelapan dari terang pekabaran malaikat ketiga. Pekabaran malaikat ketiga harus disampaikan ke kota-kota. Tidak ada pekabaran yang lebih penting daripada pekabaran 3 malaikat ini. Roh Nubuat berkata di dalam Testimonies for the Church, volume 9, halaman 19, paragraf 1. Dalam pengertian khusus, umat Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia yang sedang binasa. Atas mereka bersinar terang yang luar biasa dari firman Allah. Mereka telah diberi pekerjaan yang sangat penting, pewartaan pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyita perhatian mereka. Kebenaran yang paling hikmat yang pernah dipercayakan kepada manusia telah diberikan kepada kita untuk diberitakan kepada dunia. Pewartaan kebenaran ini harus menjadi pekerjaan kita. Dunia harus diperingatkan dan umat Allah harus setia pada kepercayaan yang dipercayakan kepada mereka. Mungkin ada yang bertanya, apa itu pekabaran 3 malaikat? Bagi yang sudah belajar Alkitab, hal ini sudah diketahui. Namun bagi yang baru belajar Alkitab, hal ini mungkin baru. Pekabaran 3 malaikat tertulis di dalam Alkitab Wahyu pasal 14. Mari kita buka mulai ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Inilah pekabaran malaikat pertama, yaitu agar kita takut akan Allah dan memuliakan Dia. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Selanjutnya, ayat 9 sampai 11. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah, yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya,
dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Selanjutnya ayat 12 sampai 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, "Tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Inilah pekabaran 3 malaikat. Dimulai daripada pekabaran malaikat pertama, kedua, dan ketiga. Apakah pekabaran 3 malaikat ini disampaikan hanya ke kota-kota saja? Tentu tidak. Pekabaran ini dibutuhkan di mana-mana, di setiap tempat. Roh Nubuat berkata dalam manuskrip 87 tahun 1907, dimanapun umat Allah ditempatkan, di kota-kota yang padat, di desa-desa, atau di antara jalan-jalan pedesaan, ada ladang misi di rumah, yang untuknya tanggung jawab diletakkan di atas mereka oleh perintah Tuhan mereka. Di setiap kota atau permukiman tempat orang Kristen berkumpul untuk menyembah Tuhan, ada pria dan wanita serta anak-anak yang harus dikumpulkan ke dalam kawanan. Banyak yang belum pernah mendengar khotbah tentang firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kiranya renungan ini membawa pembaharuan dalam hidup kita, dan mulai saat ini kita dapat mengabarkan firman Tuhan, teristimewa pekabaran yang sangat penting, yaitu pekabaran 3 malaikat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu malam hari ini. Mohon karuniakan Roh Yesus dalam hidup kami, sehingga kami dapat melaksanakan pekerjaan yang Bapa berikan kepada kami untuk menjadi pekabar-pekabar yang setia, mengabarkan pekabaran 3 malaikat, agar menyembah satu-satunya Allah yang benar melalui Anak-Mu Yesus Kristus, dan mempersiapkan umat-umat untuk menyambut kedatangan Yesus yang kedua kali. Kasihanilah kami ya Bapa, orang berdosa ini. Mohon ampuni kami atas dosa pelanggaran yang kami perbuat. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, penolong, penghibur, perantara, dan juru selamat kami. Amin.